untuk exploratory data analysis ini digunakan untuk melihat ya. Jadi apa sih istilahnya, investigasi awal lah. Tujuannya apa ya? Tujuannya untuk melihat pola, menemukan anomali data ya, atau mungkin perilaku-perilaku data yang bisa jadi kurang baik ya, seperti outlier kah, atau kemudian hubungan ya antar setiap variabel, sehingga kita bisa membentuk sebuah hipotesis awal terhadap data yang kita miliki. Jadi di situ kita bisa lihat asumsi-asumsi ya, kita bisa membuat sebuah asumsi sehingga nanti ketika kita menyelesaikan permasalahan kita bisa semakin mengkerucut lah. Jadi tidak terlalu melebar, apalagi ketika variabel yang kita miliki memang sangat banyak, sehingga kita perlu melihatnya satu persatu atau hubungannya setiap variabel atau setiap kolom. Nah, untuk langkah awal ya, seperti biasa kita lakukan import library dulu. Yang kita gunakan di sini ada 4 library untuk EDA, tapi bisa jadi banyak karena EDA ini banyak banget toolsnya. Tapi yang paling banyak digunakan ya ada 4. Yang pertama NumPy ya. Ini import NumPy SNP. Kemudian yang kedua import Pandas SPD. S ini alias ya, supaya ke belakangnya kita nggak perlu menuliskan complete Pandas, cukup PD-nya saja. Kemudian import Seaborn. Seaborn ini untuk visualisasi SSNS. Dan import Matplotlib. Ini bisa kita klik tab, itu nanti akan muncul suggestion-nya. Tapi biasanya ada juga yang nggak muncul-muncul gitu. SPLT agak labil ya. Oke. 4 ini yang kita gunakan, NumPy, Pandas, Seaborn, sama Matplotlib. Kita running. Oke, sudah semua, nggak ada error, berarti semuanya sudah terinstall dengan baik. Kemudian yang kedua adalah kita import datanya. Nanti akan saya share ya datanya. Ini PD, nah ini fungsinya alias. Kita tinggal manggil Pandasnya dengan PD. Kita gunakan fungsi read CSV karena bentuk datanya CSV. Nah, di sini untuk namanya marketing analisis. Jangan lupa extension-nya juga disertakan. Kita running. Ini kalau ada warning seperti ini nggak apa-apa ya, yang penting bukan error munculnya. Kemudian selanjutnya kita mau lihat untuk tampilan datanya seperti apa, karena read CSV sekali lagi fungsinya adalah menggambarkan data ini ya sesuai dengan kondisi sebenarnya. Kita tampilkan 5 baris awal ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kira-kira data ini kalau teman-teman lihat ada yang aneh nggak? Ada yang melihat keanehan dari data ini? Ini data-data yang kemarin kita sampaikan atau kita bahas ini adalah data kosong sebenarnya, tapi nanti kita lihat dulu. Yang pertama kita lihat dulu ya, kolomnya ini udah benar belum? Maksudnya header-nya ini sudah sesuai belum, udah menunjukkan informasi yang bagus atau belum. Kalau kita lihat kan ini uname semua, masa kolom-kolom uname semua. Kalau kita bayangkan di Excel-nya gitu ya, berarti di kolom paling atas itu nggak ada nama kolomnya gitu, padahal setiap kolom kan harusnya ada namanya. Berarti yang seharusnya jadi kolom pertama tuh yang baris keberapa? Baris keberapa yang seharusnya dia jadi judul kolomnya, jadi header-nya. Oke, benar ya. Jadi ini yang seharusnya menjadi header-nya atau kolom teratasnya. Berarti kan yang 2 ini kita hapus saja. Ada benar, saya pernah menemukan tabel yang seperti itu karena memang dia
ibaratnya dia kayak di merge gitu loh, sehingga yang paling atas nanti kebacanya kosong. Nah, yang dipakai sebenarnya yang paling ini yang nomor baris ketiga ya, atau di indeks nomor 1. Sehingga kita perlu hapus ya dua baris ini untuk langsung menuju ke baris ketiga atau di indeks pertama tadi. Caranya di sini kita bisa pakai read CSV tadi, sama kita ulangi ya. Jadi data sama dengan, sebenarnya nggak usah diulangi juga boleh, langsung di sini, di atas ini ya. Itu kita tambahkan parameter, yaitu pakai skip row. Nah, ini ada di tab aja ya, di SK, kemudian di tab, ini ada skip rows. Kemudian kita pilih 2, ya, di skip 2 rows. Kita running. Nah, sekarang, sebentar. Ini belum ya. Kita running dulu. Nah, sekarang sudah benar ya, udah normal lah. Udah dilihatnya udah enak gitu kan sekarang. Oh ya, sekarang ini ada customer ID, age, salary, balance, marital ya, job edu dan seterusnya. Ya, sampai ini ada banyak banget nih, sampai response. Nah, memang biasanya untuk dependent itu ada di paling kanan. Tapi nggak selalu ya, tapi paling banyak dependent variable itu ada di paling kanan. Sebelah-sebelahnya itu fiturnya atau independent variable. Sehingga apa namanya, ini kesimpulannya ibaratnya ya, atau variabel yang memang sangat berpengaruh dengan independent variable-nya. Oke, kemudian selanjutnya kita amati ya untuk dataset di atas ini. Kalau kita lihat sebenarnya untuk customer ID ini biasanya banyak yang di drop lah ya, karena memang tidak memberikan informasi yang cukup penting lah. Jadi untuk kasus ini juga kita drop saja ya untuk customer ID-nya. Kemudian jadi pertama customer ID ini kita drop aja karena memang tidak penting lah ya. Kemudian misalnya kalau kayak di kampus ya NIM gitu. NIM itu biasanya juga tidak memberikan informasi yang penting juga. Kemudian kalau dilihat ada yang perlu lagi nggak? Ini ada tadi unknown, itu nanti kita coba lihat. Ini ya, job edu. Job edu ini, kira-kira kenapa ini job edu? Job edu itu dia ada 2 ini ya. Ada 2 informasi di sini. Yang pertama terkait job-nya, ya manajemen, teknisian, entrepreneur, kerah biru gitu ya, atau tidak diketahui. Kemudian edukasinya, ya ada tingkatan-tingkatannya, secondary dan seterusnya. Ini sebaiknya kita pisah aja. Ya kalau ada yang seperti ini, ya kita pisah menjadi, kalau ini berarti dipisah jadi berapa? 2 kolom ya. Jadi job edu yang satunya 1 kolom, kita coba pisah menjadi 2 kolom supaya tidak menimbulkan multi tafsir. Oke, berarti yang pertama kita drop dulu untuk yang customer ID ya. Nah, caranya itu dengan fungsi drop. Nah, ini kita bisa, nah ini drop. Kemudian yang mau di drop apa? Yaitu di kolom customer ya, ID. Ini jangan sampai salah tulisannya. Kemudian aksi 1 berarti kolomnya aksi 1, in-place-nya sama dengan in-place sama dengan true. Ini sebenarnya sudah saya bahas juga di video-video sebelumnya di YouTube saya, nanti bisa dicek cara drop itu. Nanti ada cara yang lain, kita bahas di baris selanjutnya. Ini kita running. Kemudian kita cek lagi. Jadi setiap
apa gitu bisa dicek. Jangan bosan-bosan ngecek. Nah, ini untuk customer-nya sudah hilang ya, sudah nggak ada. Kemudian kita pisahkan job edu-nya menjadi 2 kolom, job sama edu. Kemudian ini nanti kita hapus saja job edu-nya. Oke, kita buat kolom baru, yaitu job. Kemudian di sini diambil dari data di kolom job edu. Ini sebenarnya kalau sambil teman-teman nyoba gitu lebih enak sih. Ya, nanti ada recording juga ya, lambda. Ini untuk lambda juga sudah saya bahas juga di video sebelumnya, nanti bisa di-refresh. Intinya ini versi simpelnya dari apa namanya? Function ya. Kalau function itu cukup panjang. Ini kita split ya. Splitnya itu berdasarkan koma, karena di sini ada koma. Kalau pakai titik koma ya nanti diganti titik koma gitu. Di split berdasarkan koma. Ini nanti, nah ini dari indeks 0 ini maksudnya ini 0, 1 gitu kan. Admit dulu. Kemudian yang kedua, untuk kolom kedua, kolom baru, sorry. Education. Data, job edu, apply. Ini sama sebenarnya. Di copy aja ya, biar nggak lama. Ini yang satu ya, yang kedua, yang setelah ini, setelah koma. Kita running. Kemudian, ya kita lihat dulu lah ya. Data.it. Ini job edu-nya masih. Nah, ini sudah tambah ya. Kolom baru yaitu job sama education. Sudah kepisah. Nah, kalau kayak gini lebih enak nanti untuk analisisnya. Nah, selanjutnya kita drop juga untuk yang job edu-nya tadi ya, karena sudah tidak dipakai. Jadi kita drop aja. Caranya sama seperti yang di atas tadi. Data.drop fungsi job edu aksis 1 impresnya tuh. Kita cek lagi. Nah, sekarang kita lihat di sini job edu-nya sudah tidak ada ya. Setelah marital ini sudah tidak ada untuk job edu-nya. Oke, kemudian setelah kita sudah lumayan bagus lah ya untuk datanya, maka selanjutnya kita lakukan ini untuk EDA ini sebenarnya paling bagus setelah melakukan hal-hal yang kemarin sudah kita bahas ya, misalkan missing values kita handling, kita tangani ya, kategorikal dan seterusnya. Tapi pun tidak masalah kalau misalkan belum, kita bisa coba analisis dulu. Tapi untuk data kosong tetap kita coba cek dulu ya. Bisa kita cek pakai is0 ini karena cukup banyak pada kita lihatnya data.info. Nah, ini ada 45.000. Kalau kita mau ngecek satu-satu juga mungkin, tapi lama ya. Jadi kita bisa cek dengan cara ini. Data yang 0 gitu ya tadi. Nan itu 0 gitu. Kosong. Kita sum. Jumlahkan, kita totalkan untuk masing-masing kolom.
Ini sebenarnya kita udah kelihatan, ini kalau mau dikurangin kan bisa ya. Tapi kita simplifikasi. Nah, ini bisa kelihatan edge-nya ada 20 yang kosong, mount-nya ada 50, response-nya 30. Kemudian kita juga bisa cek dalam bentuk prosentasi ya. Jadi tinggal dibagi dengan dataset-nya, jumlah datanya. .sum ini dibagi dengan data.set. Yang pertama ya, dikali dengan 100. Nah, ini kan sebenarnya ada di bawah 1% semua ya, sehingga kita bisa drop. Tapi kalau misalkan ada ada yang memang penting, misalkan kayak bulan ini biasanya penting ya, objek ya bentuknya penting, sehingga kita bisa replace pakai data lain. Umur karena kecil dan mungkin tidak terlalu penting juga bisa kita drop. Response, nah ini sebenarnya hal-hal kayak gini perlu kita analisis lebih lanjut ya, analisis kualitatif untuk kepentingan dari masing-masing variabelnya. Response ini karena tadi dia bentuknya, dia merupakan dependent kan ya, kesimpulannya. Jadi kalau mau kita isi dengan data yang lain, maka bisa memberikan arti yang berbeda. Sehingga kita drop aja. Ya contohnya misalkan kayak pengenalan gambar ya. Nama jenis-jenis anjing, misalnya jenis-jenis kucing gitu. Kalau kita kasih data kosongnya dengan kucing yang lain, seharusnya itu misalnya itu harusnya kucing kampung, tapi kita kasih nanti diisi dengan kucing campuran kampung sama ras, itu kan udah memberikan arti yang lain, sehingga untuk yang ada di dependent variable biasanya kita cukup aja. Tapi ya sekali lagi kita perlu lihat ya, analisis lagi. Kalau di sini kita drop. Oke, yang pertama untuk data age-nya ya. Data yang age-nya dulu kita drop. Nah, ini caranya seperti ini. Kita data, kemudian kita pakai tanda ini. Jadi seperti dipindahkan ya. Nah, tanda kayak bendera gitu. Bukan strip lurus, tapi yang melengkung. Kemudian data .age yang akan di drop. Kemudian yang is null ya, yang dia nilainya nul, bukan inul ya, is null. Copy, pakai fungsi copy, sehingga dipindahkan. Kemudian kita cek pakai data is null lagi. .sum. Error nih. Function sum tidak ada, is null. Oh ya, is nullnya ini benar lagi kayak gini. Nah, oke. Oke, sekarang age yang tadinya 20 atau 0,044%, ya ini 20 ini ya. 20 sekarang sudah 0. Jadi intinya yang data kosong sudah nggak ada. Untuk yang data mount, ini triknya itu bisa dengan menggantikan dengan format bulan yang digunakan pada data ini. Jadi dengan bulannya ya. Oke, kemudian di sini kita lihat di data.mount. Jadi kalau beberapa itu karena mount itu tipe datanya adalah objek, karena ini ada date type, ini float. Nah, kalau mount itu atau hari dan seterusnya itu kan tipenya objek, jadi perlu kita atasi dengan mengisi dengan data yang lain, value yang lain.
data dot mode. Nah, ini maksudnya untuk format tuh seperti ini ya, format bulan atau data apa sih namanya? Bulannya ya. Jadi seperti ini, Mei 2017 gitu. Nah, mau kita isikan data yang kosong itu dengan format ini. Nah, caranya adalah data.mount tadi dengan fungsi fill. Nah, jadi kita isi yang none tadi ya, fill. Nah, mengisi data-data yang none tadi dengan mode-nya. Ini salah nih. Mode. Ini harusnya kita bikin variabel mode dulu. Mode error sama dengan ini ya, kita isi dengan ini. Nah, kita running ini data mode in place sama dengan true. Oke, kemudian kita lihat lagi, kita cek data mode ini ya, kita copy. Masih ada ya, masih ada ini yang belum nih. Oh, iya ya, ini baru diganti ya. Oke. Sebentar. Sum. Ada yang menghilang sebentar. Data mode-nya masih non-mode in place to benar fill. Harusnya udah. Non-mode. Oh, ini. Ini belum dia ya. Yang ke 0, yang bulan ya. Bulan. Oke, plus. Oke, kita coba lagi. Bismillah. Nah, udah 0. Jadi ini harusnya ngambil ke bulan, yang bulan ini ya. Diisi dengan yang bulan. Jadi tahunnya nggak dipakai. Nah, baru diisikan ke dalam data kosong pada kolom bulan, kolom month. Oke, sekarang sudah hilang. Nah, kemudian selanjutnya adalah ini agak lama. Apa namanya? Untuk menghapus yang response. Caranya sama kayak gini. Kita copy saja. Cuma diganti yang apa nih? Sudah response ya. Response itu untuk nama kolomnya adalah response. Ini kita ganti response. Oke, kita langsung cek data is null. Ini boleh ya, nggak harus dipisah-pisah gitu. Boleh langsung di baris selanjutnya dalam satu sel. Kita lihat, nah ini sudah 0 semua. Berarti sudah tidak ada data yang kosong. Nah, cukup lama ya. Untuk menghapus data kosong memang harus hati-hati, harus benar-benar dilihat dulu. Kemudian kita masuk, nah ini baru kita masuk ke EDA-nya. Nah, untuk EDA itu ada yang pertama analisis univariat. Jadi analisis univariat itu digunakan untuk melihat atau menganalisis satu variabel atau satu kolom aja.
Nah, untuk analisis univariat ini ada yang pertama adalah analisis univariat tidak satu saja, analisis univariat tidak berurutan. Tidak berurutan. Sebagai hidung. Oke. Ya, analisis univariat yang tidak berurutan. Jadi variabel yang tidak berurutan ini ya apa khususnya kategori ya. Ini tidak memiliki urutan yang ditentukan. Nah, contohnya kalau kita lihat pada ini, kalau kita mau lihat lagi datanya, kan udah ke atas lagi, nggak perlu nyekrol lagi, kita panggil aja. Gitu ya. Contohnya apa yang nggak berurutan di sini? Data apa kira-kira? Jadi nggak ada urutannya gitu, nggak ada level-levelnya atau apa ya istilahnya? Ya tidak berurutan lah, nggak ada ordernya. Contohnya yang mana? Kalau education berurutan atau enggak? Education. Iya, berurutan kan ya. Education ada level-levelnya kan berurutan gitu. Yang tidak berurutan apa kalau di sini? Job ya. Job ini enggak berurutan nih. Dia macam-macam gitu kan, ada kategorinya macam-macam. Manajemen, teknisian, entrepreneur, gerak biru ya, tidak diketahui dan seterusnya. Jadi enggak ada bobot atau ukuran yang kemudian diberikan di sini ya, atau nilai apapun di dalam kolom job. Sehingga kita bisa coba menganalisis ini dengan menggunakan plot ya. Sehingga karena ini berupa kategori, kita bisa menggunakan yang namanya bar plot. Bar plot ya biasa kayak batang gitu. Bar batang. Nah, yang pertama kita bisa lihat dulu untuk value-nya. Data.job ya, pada kolom job kita lihat value-nya. Kita hitung. Value counts. Oke. Sebenarnya kalau dari sini kita udah kelihatan ya, yang paling banyak mana? Ini persentase. Yang paling banyak adalah yang paling atas ya, yang kerah biru. Untuk yang isi ini kuesioner. Jadi yang isi survei ini yang paling banyak adalah untuk orang yang pekerjaannya adalah blue collar ya, kerah biru. Sebanyak 21,5%. Nah, kita bisa lakukan plotting ya menggunakan bar. Caranya ini sebenarnya juga sudah saya ada videonya juga. Job.value yang visualisasi. Value counts, kemudian ini sama ya, normalize true. Nah, ini langsung aja plot per yang horizontal. Dan kita plot show. Plot show. Series object has no attribute of split. Nih, plot. Nah, ini kalau error dilihat di sini aja ya. Errornya di mana harus kita cek. Salah lagi. Is not defined. Nama plot is not defined. Plot is not defined. Oh, salahnya di mana kira-kira? Ada yang menebak? Plot is not defined. Ada yang tahu? Diganti PLT mungkin, Pak. Ya, betul sekali ya. Lupa. Ini PLT tadi kan matplotlib. Ini PLT, betul. Nah, ini memvisualisasikan aja ya. Jadi dengan ini kita bisa melihat langsung. Tapi kalau mau lihat nilainya ya pakai ini tadi di count saja. Tapi kalau melihat visualisasinya bisa menggunakan ini. Ya, pilihan.
Silakan apakah akan menggunakan visualisasi atau tidak. Karena visualisasi ya memang menggambarkan ya. Kalau kayak gini kan kita udah lihat. Kalau gini mungkin kita perlu metani satu-satu dan seterusnya ya. Tapi kalau dengan seperti ini kan kita yang paling banyak ini nih, udah langsung glukolar gitu kan. Lebih enak lah. Kemudian yang selanjutnya adalah yang terurut ya, yang berurutan, masih kategorikal. Jadi analisis univariat masih satu ya, berurutan, berurutan. Oke. Oke, yang berurutan berarti dia terurut secara alami ya. Jadi beberapa contoh yang ada di sini tadi ya, seperti bulan. Kita lihat ini mumpung belum jauh. Ada bulan, ini berurutan. Kemudian education, ya kan? Ini juga berurutan. Sehingga coba kita melihat salah satunya ya. Kita coba analisis variabel yang berurutan. Sebenarnya sama caranya. Cuma kita mau lihat aja untuk data berurutan ini seperti apa. Nah, karena tadi kalau yang tidak berurutan itu kita menggunakan bar chart, bar plot ya. Untuk yang ini kita gunakan pie. Kita coba pakai pie. Nah, caranya sama, kita lihat di sini. Kita cons dulu. Ini yang pendidikan, berarti ini diganti aja, yaitu dengan education ya tadi. Education. Nah, ini sudah terlihat sebenarnya. Untuk yang paling besar adalah yang secondary, yang kedua ya. Berarti mungkin SMP kali ya. Kemudian kita copy aja langsung. Ini dot, langsung pakai plot. Sama ya, cuma ini kita pakai yang pie. lt.show. Nah, oke. Sini terlihat ya, yang secondary ini yang paling besar. Disusul yang tertiary, primary, dan masih ada yang belum diketahui ya, tidak diketahui. Unknown ini sebenarnya bukan anomali, maksudnya data yang aneh, enggak. Berarti dalam mengisi survei itu ya memang ada yang mengisi tidak tidak diketahui. Berarti bukan kosong lah isinya. Dia ada datanya, cuma tidak diketahui nih. Contohnya untuk pendidikan itu apakah dia masuk di primary, secondary, dan seterusnya. Kan ada yang seperti itu ya. Oke, itu untuk beberapa data yang kategoris. Nah, kalau yang numeris gimana? Kita bisa menganalisisnya dengan menghitung rata-ratanya, ya kan, mediannya, standar deviasi, dan lain-lain. Nah, untuk mendapatkan ini kita bisa menggunakan, ini kita panggil lagi ya. Ini contohnya yang kita mau pakai yang salary. Ini kan numeris ya. Kalau tadi kan kita kategoris. Kita coba menghitung mean, median, dan seterusnya. Ini cukup dengan ini kita akses ya salary, fungsi describe. Nah ini langsung bisa terhitung. Untuk salary ini barisnya ada segini ya. Kemudian rata-ratanya ini sekian, standar deviasinya sekian, yang minimal ada 0 ya, ini ada 0. Kemudian data 25%-nya sekian, 50%-nya sekian, dan 75%-nya sekian. Paling maksimal adalah 120.000 gitu untuk salary. Jadi untuk data numeris kita bisa analisisnya dengan melihat rata-rata, max minimalnya gitu kan. Dan seterusnya menggunakan fungsi describe.
Oke, kemudian selanjutnya adalah analisis bivariat. Kalau tadi cuma satu kolom. Nah, kalau bivariat itu untuk mempertimbangkan dua variabel ya atau dua kolom dari suatu kumpulan data. Oke, untuk analisis bivariat ada analisis numerik dengan numerik. Nah, untuk analisis numerik dengan numerik ini bisa kita analisis dengan tiga cara yang berbeda. Pertama, kita bisa gunakan scatter plot, bisa juga menggunakan pair plot, atau bisa juga menggunakan matriks korelasi, correlation matrix ya. Nah, untuk scatter plot sendiri ya sebenarnya mirip-mirip ya. Kita lihat hubungan antara beberapa variabel gitulah. Apakah hubungannya bagus ya atau nggak bagus ya, positif atau negatif gitu. Scatter plot juga seperti itu. Jadi apakah berbanding lurus atau terbalik. Contohnya kita coba 3 kolom ya, yaitu terkait dengan saldo, balance ya, kemudian gaji sama usia. Kita coba plot 3 itu menggunakan scatter yang pertama. Menggunakan plt dot ya scatter di sini. Scatter. Nah, ini kita masukkan mana yang mau kita scatterkan. Data salary untuk X-nya dan data balance atau saldonya ya untuk Y-nya. Kemudian kita show. Kalau dia hubungannya positif, maka yang besar ini ada hubungannya dengan yang besar. Kemudian yang kecil ya ada hubungannya dengan yang kecil. Kalau ini misalkan yang besar hubungannya sama banyak dengan yang data yang kecil, maka ya hubungannya negatif gitu ya. Gitu. Ini masih bagus ya untuk hubungan antara salary dengan balance ya. Kalau kita secara kasat mata aja udah bisa menebak ya, balance sama salary ya biasanya ada hubungan positif ya. Oke, kemudian yang kedua masih sama, kita pakai ini. Tapi dengan Dengan teknik yang lain. PLT data plot ya, data dot plot dot scatter. X-nya sama dengan X-nya itu untuk age. Kemudian untuk Y-nya adalah untuk balance. Jadi antara umur sama balance. Kita show. Nah, ini lebih menyebar ya. Nah, ini misalkan 10.000 ini masih ada yang dengan tingkatan yang kecil gitu, berarti bisa jadi ini hubungannya tidak sebagus daripada antara data salary dengan balance. Jadi antara umur dengan balance itu hubungannya lebih kecil ya, maksudnya lebih tidak kuat daripada yang ini tadi. Nanti coba teman-teman bisa cek lagi, tapi yang numeris ya. Jadi salary balance, jadi ada age sama balance, apakah coba sama day gitu kan ya, nanti bisa dicoba hubungannya seperti apa. Oke, itu antara 3 ya, age, balance, sama salary. Kemudian yang kedua adalah untuk numeris tadi kita bisa menggunakan pair plot. Jadi kalau pair plot ini kita kita bisa langsung menghasilkan ya beberapa grafik itu, banyak grafiknya nanti, dan kita langsung bisa melihat hubungan ya antara variabel-variabel tersebut.
Jadi antara age, balance, sama salary. Nah, untuk ini kita nggak pakai matplotlib, tapi pakai Seaborn. Kita panggil SNS ya. Kemudian di sini pairplot. Untuk datanya kita pakai namanya data ya tadi. Kemudian variabelnya kita masukkan 3 tadi ya, salary. Jadi kita bisa langsung bandingin tiga-tiganya gitu. Salary, balance, dan age. Ini nanti silakan bisa, kan sudah pada lulus statistik ya, harusnya bisa mengerti atau nanti bisa dicari untuk beberapa grafik ini maksudnya seperti apa. Salah lagi kok PLT. Apa ini? Pairplot got an expected keyword. VSA ini vars. Tipe-tipe ini. Ini agak lama ya, karena banyak. Nah, ini. Jadi kita bisa langsung membandingkan antara 3. Salary dengan salary misalkan, kemudian salary dengan balance, salary dengan age ya. Kita lihat untuk apa hubungannya seperti apa. Yang seperti ini biasanya sudah bagus ya. Nah, ini antara balance sama age ini tadi ya kurang bagus. Ini juga antara age sama ini sama balance ya. Kemudian nanti untuk grafik yang seperti ini nanti gimana? Ini kan menunjukkan kalau semakin tingkatan ya, untuk salarinya semakin tinggi maka balance-nya semakin tinggi gitu. Nah, ini kita bisa langsung melihat ya hubungannya dari 3 variabel ini dengan menggunakan pair plot. Jadi bisa dibandingkan gitu langsung. Jadi kita bisa menyimpulkan apakah antara ketiga ini ada hubungan yang kuat apa enggak. Nah, yang ketiga tadi ya ada scatter plot, itu 2-2 ya. Kemudian kalau mau tiga-tiganya kita bisa pakai pair plot atau misalkan lebih dari 3 itu bisa dicoba ya nanti, tapi semakin kecil lagi nanti grafiknya ya. Semakin tidak enak lah kalau dilihat kalau semakin kecil. Tapi kalau selama itu teman-teman masih bisa lihat ya nggak masalah. Karena misalkan membandingkan 5 variabel, ya kan grafiknya ini akan semakin kecil lagi tampilannya. Kemudian yang selanjutnya adalah matriks korelasi, yang korelasi matriks. Jadi ini kita akan bisa melihat ya seberapa kuat ya hubungan antara variabel-variabel tersebut ya. Tadi ada age, salary, sama balance. Oke, kita buat dulu nilai-nilai korelasinya dengan menggunakan cara ini. Kita yang mau dibandingkan apa? Age, salary, dan balance. Balance. Kita hitung nilai korelasinya ya, pakai fungsi CORR ya, correlation. Nah, ini udah sebenarnya udah terhitung ya, tapi akan lebih enak kalau kita buat visualisasinya pakai heatmap. CSNS. SNS itu lebih bagus-bagus sebenarnya tampilannya daripada Matplotlib ya. Tapi memang lebih berat. Heatmap. Oke, heatmap. Datanya ini kita copy saja. Kemudian kita pakai red ya. Ini boleh diganti-ganti. Saya coba pakai merah. Nah, ini nanti tampilnya kayak gini.
Jadi kalau semakin mendekati 1, berarti apa? Hubungannya itu semakin kuat ya. Jadi yang paling rendah di sini terlihat adalah yang salary ini, kan lebih enak daripada yang lihat ini ya. Kan lebih enak seperti ini. Oh, ini berarti dia paling rendah adalah salary dengan age-nya. Oke, salary akan kuat jelas. Kemudian yang paling besar lagi adalah age dengan balance-nya. Oh, ternyata tadi berarti saya salah menebak ya. Nanti silakan bisa dilihat ya. Ini berarti dia malah punya korelasi yang kuat. Oke, itu untuk metrik korelasi. Apa korelasi metrik? Jadi sebenarnya akan lebih, kalau bisa baca yang seperti ini nanti bisa dipelajari lagi ya. Jenis-jenis ini maksudnya kayak scatter plot tadi, ini untuk apa? Misalkan tinggi dengan tinggi berarti dia punya hubungan positif. Tapi kalau misalkan semakin banyak yang tinggi dengan apa bilangan kecil ya, untuk yang besar dengan yang kecil berarti dia punya korelasi negatif. Tapi berarti saya salah bacanya. Nah, ketika menggunakan metrik korelasi ternyata dia kuat nih untuk balance sama age-nya. Ya. Oke, jadi ada 3 cara itu, nggak harus tiga-tiganya dipakai, tapi untuk menguatkan biasanya bisa dipakai tiga-tiganya, tapi kalau misalkan cukup dengan heat map seperti ini ya, kita bisa tahu kan korelasinya nih langsung nilainya. Nah, udah cukup, kita bisa lihat. Tapi kalau mau lihat pola sebaran datanya ya kita perlu menggunakan grafiknya. Oke, kemudian selanjutnya antara numeris dengan kategoris ya. Kalau tadi numerik, kita coba lihat antara numeris dengan kategoris. Sini untuk yang kategoris adalah respons contohnya, dan salary lah ya contohnya. Kita group by respons dan ke salary-nya. Kita hitung rata-ratanya. Oke, untuk berdasarkan responsnya ya, untuk salary yang lebih tinggi ini dia lebih banyak memberikan respons bagus ya, positif atau yes berdasarkan min. Tapi sebenarnya kalau dari min ini selisihnya nggak begitu banyak. Jadi yang memberikan respon positif ini kita belum bisa melihat ya, maksudnya selisihnya kan nggak terlalu banyak. Kalau kita ganti median, malah sama ya, jadi nggak ada bedanya antara no sama yes berdasarkan salary-nya. Nah, biasanya kalau seperti ini kita bisa lihat menggunakan box plot namanya. Box plot. Data response, data response, data salary ya. plt.show. Lagi data frame object has no attribute. Tipu ini, tipu response. Nah, ini terlihat ya. Sebenarnya dari min tadi juga kelihatan, tapi di sini kita bisa lebih menyimpulkan karena dia dibagi-bagi gitu. Dan di sini simpulannya itu, jadi untuk gaji salary yang semakin tinggi ya, semakin tinggi salary maka akan semakin memberikan respon positif intinya gitu. Jadi lebih banyak yang memberikan respon positif itu ketika dia gajinya besar, intinya gitulah. Ketika gajinya semakin rendah maka
dia banyak memberikan respon yang negatif, yang no ya. Itu responnya no. Nah, ini kan lebih enak, lebih bisa terlihat ya. Kita bisa menyimpulkan. Kemudian selanjutnya apa ya? Kita masih di kategoris ya. Kategoris sama kategoris. Data. Bentar ya. Ya, tadi yang ini adalah kategori dengan numeris, kategorikan dengan numeris, selanjutnya kategori dengan kategori. Contohnya, kita coba lihat hubungan antara marital dengan respons ya. Nah, untuk respons kita coba rubah dulu ke dalam bentuk apa namanya? Kita buat ini dulu, kolom baru, respon rate. Data.response, di mana data.response ini sama dengan yes, yang yes ini nanti kita rubah jadi 1, selainnya kita rubah jadi 0 gitu ya. Kita rubah dulu ke dalam bentuk biner. Bisa caranya gini atau kemarin ya pakai label encoding. Ini cara yang lain. Response rate kita hitung untuk value-nya, value count. Invalid syntax ini kalau invalid syntax, nah ini ada tandanya ya. Oke, yes, koma, terusnya koma. Salah lagi. Response rate, response ini tambahin a. Nah, oke, untuk yang 0, yang menjawab no itu lebih banyak ya daripada yang menjawab yes. Oke, kemudian kita coba lihat bagaimana tingkat responsnya untuk berbagai kategori pada status marital atau perkawinan ya. Kita group by data.group by. Group by ini kalau di Excel biasanya di grup gitu ya. Marital berdasarkan response rate-nya. Kita hitung rata-ratanya. Kita plot pakai bar. Jadi ada bar H ya. Kalau bar gini aja ya default-nya yang vertikal. Kita show. Nah, apa lagi? Series object plot bar. Min data group by marital salah mana ini? Dot min plot bar. Series objeknya marital. Oh iya, titik ya. Video. Ya oke. Oke, di sini berarti untuk yang apa namanya single tadi ya, single dia memberi apa marital response rate. Jadi dengan kira-kira apa nih? Kesimpulannya apa kalau kayak gini? Yang disimpulkan adalah apa ya? Yang responnya positif, yang paling banyak adalah untuk status apa? Dari sini kan kita kelihatan ternyata yang paling banyak
untuk memberikan respon positif adalah dengan satu single. Gitu. Kemudian selain itu yang kategorikal, ini ya, peminjaman loan. Supaya cepat kita copy aja. Dengan loan. Ya. Berarti yang tidak punya pinjaman, dia lebih banyak menggunakan merespon positif. Kalau merit atau marital tadi yang single, malah dia yang paling banyak memberikan respon positif. Nah, ini kan jadi muncul asumsi-asumsi gitu ya. Kenapa sih kok merit dia responnya malah banyak yang negatif gitu ya. Daripada divorce, Mbak. Lebih banyak yang divorce positifnya daripada merit. Nah, ini kan jadi muncul asumsi gitu. Maka atau muncul hipotesis gitu ya, atau muncul pertanyaan-pertanyaan gitu kan. Yang sebelumnya kalau kita lihat kolom-kolom gini aja kita nggak ngerti gitu kan, sehingga kita bisa cari, kita gali gitu ya, kita gali lagi. Oke, nanti bisa dicoba lagi untuk yang lain, penyewaan misalkan ya. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah analisis multivariat. Nah, multivariat ini tadi univariat, bivariat 2, multivariat maka lebih banyak lagi ya. Multivariat ya. Jadi jika kita menganalisis data dengan mempertimbangkan lebih dari 2 variabel dari suatu kumpulan data, kalau tadi kan 3 variabel, tapi kan tetap 2 nih, ya kan? Salary sama balance, tetap 2 yang dibandingkan. Jadi bivariat. Tapi kalau multivariat, kita coba membandingkan dengan lebih dari 2 ya, lebih dari 2 variabel. Misalkan dari education, kemudian kita mau cari ya, cari hubungan education, kemudian dengan apa lagi nih? Education, kemudian marital gitu ya, dan responsnya gimana ya hubungannya. Maka sama sebenarnya kita pakai heat map ya. Jadi pakai heat map nanti kita lihat untuk hubungan antar setiap variabel ya, itu seperti apa. Oke. Kalau Ultraman udah bunyi gitu ya. pd.pivot, satu lagi guys, pd.pivot table datanya, data, kemudian indeksnya kita kasih education, kolumnya kita kasih marital, ini hafalan, kemudian values-nya sama dengan respon rate-nya yang mau dimana, response rate. Kita print resultnya ya, begini. Akan lebih enak kalau kita coba buat visualisasinya pakai SNS juga ya, heatmap. Pakai heatmap. Ini kita copy masukkan aja untuk resultnya. Kemudian untuk parameternya mapnya nah ini kita bisa campuran ya, misalkan saya yellow YL sama green GN.
red, yellow, green, center. Ini bebas saja 0,11718 misal. Invalid syntax center. Ini koma. Oke. Sama ya heatmap ya. Jadi tadi heatmap udah ada ya. Nah, ini bisa juga sih. Ini baru 2 ya tapi. Kemudian kalau ini 3 divorce, misalnya primary dengan divorce, primary dengan married, primary dengan single nanti seperti apa. Nah, kalau seperti ini nanti yang semakin mendekati dengan hijau, berarti dia akan semakin bagus ya untuk hubungannya. Jadi berdasarkan heatmap tadi, kita bisa menyimpulkan di sini, apa yang bisa kita simpulkan, bahwa orang yang, apa ini kira-kira, orang yang menikah, contohnya, orang yang menikah dengan pendidikan dasar, primary ya, wah ini, menikah dengan pendidikan dasar, itu tidak merespon survei dengan baik atau dengan positif. Yang paling bagus adalah yang single, kemudian education-nya adalah apa ini? Ketiga lah ya, tertiary. Ini yang responnya paling bagus. Yang paling jelek adalah ketika married dan pendidikannya dasar. Jadi yang single, lajang gitu ya, jomblo dengan pendidikan yang tinggi, misalnya kuliah gitu, dia bisa merespon survei secara positif. Nah, mungkin ini ya, ini sampai sini nanti silakan, ini kan saya record. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Teman-teman tinggal melanjutkan dengan hal yang sama, dilanjutkan aja. Coba lihat hubungan antara variabel yang lain. Misalnya antara apa ya, education sama marital sama respon. Kemudian juga bisa antara education tadi ya, marital response. Kemudian ya itu paling ya. Education, marital response. Oh, pay outcome ya. Pendapatannya. Education, pay outcome dengan respon rate misalkan. Nanti dicoba juga. Nanti silakan bisa dibuat itu dilanjutkan cuma sedikit aja ya.